Juli 81. Masih muda ya, masih muda. Kita sudah meningkat dengan 8 orang. 8 orang. Jadi awalnya sudah banyak ya. Jadi kalau mau orang banyak, gimana caranya oleh pekerjaan sekarang adalah di Ponpes Ahsanul Amalan, ya. Itu buku ya Ustaz ya? Seluma. Di Siluma ya. Seluma kok Seluma ya? Seluma ya. Di Seluma ya. Motonya, moto hidupnya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Moto hidupnya ya. Jadi bisa kita tiru nanti ya. Kalau membaca Al-Quran itu ada programnya. ODO ya. Wajiban ayat. Silakan mau pakai apa ya? Wajiban ayat itu apalah ya, kita dibaca. Jadi jangan salah tafsir. Kalau wajiban juz satu hari satu juz. Kalau wajiban ayat berarti satu hari satu ayat. Satu ayat. Oke, untuk pendidikan formalnya beliau S1 Komunikasi UM Lampung, kemudian S1 PAI SPIT dalam Fatah Lampung, kemudian kampus Quran Mahat Usmani dan Usman di apa di Jakarta ya. Kemudian pendidikan di SNMUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Pendidikan non formalnya adalah ada program pesanan Quran di Jawa Timur. Nanti sekaligus kita lihat dan dia sebenarnya akan mendelegasikan atau menormalisasikan kepada kita juga ya sarannya. Langsung saja kita sambut dengan takbir Ustaz Muhammad Al-Fadhi. Takbir. Allahu Akbar. Ini hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu berlebihan ya. Saya hanya pelayan pondok pesantren yang memasakkan santri, membagikan makanan, rumput, menerima setoran, itu representasi dari pelayan. Karena kita sejatinya adalah pelayan umat. Jadi kalau disebutkan ini terlalu menormalisasi. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala fis samaa'i burujah wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ummatihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada kedua asana kita Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lama saya tidak ke Lubuk Linggau, kurang lebih kata Ustaz Depri hampir 3 tahun ya, berganti presiden. Yang kami hormati Ketua IKADI Kota Lubuk Linggau ya. Tadi siapa ketuanya Ustaz? Ustaz Haji.
Oh iya, yang tadi berdiri di sini. Saya Ferdi. Sekretaris. Oh, sekretaris. Baru terbentuk ya? Oh, baru terbentuk lagi. Baik, alhamdulillah. Ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini betul-betul menjadi wadah untuk menguatkan masing-masing kita bahwa salah satu tugas kita di muka bumi ini adalah dalam rangka mengamalkan satu ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadir juga Ustadz Gunawan ya. Pak Dokter, sehat Pak Dokter. Lama tidak mampir ke itu ya. Coba saja kemarin kalau anak ke-8 kami lahir di situ ya. Jauhnya nih. Ya, waktu mampir dulu Dok, itu anak saya baru 6 waktu itu ya. Hampir 5 tahun di Bengkulu di pondok pesantren, nambah lagi 2 Dok. OTW yang ke-9 Dok. Cuman belum jadi-jadi ya. Belum dikasih, rasanya mungkin rezekinya sampai 8 baik katanya, sesuai dengan nomor yang di situ katanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, teman-teman yang berbahagia. Tadi sampai ke Lubuk Linggau kurang lebih jam 11 ya. Soteko ya. Jam 11 alhamdulillah. Hari ini kita sifatnya berdiskusi saja ya. Kami tidak lebih baik dari teman-teman sekalian, tidak. Kita berdiskusi tentang bagaimana menghidupkan ruh kita ini untuk melakukan dakwah, menguatkan nilai-nilai Al-Quran yang ada pada diri kita. Kita kuatkan, kita dalamkan, lalu kita lakukan dakwah bersama dengan Al-Quran tersebut. Itu inti dari pertemuan kita hari ini. Jadi kita sifatnya diskusi saja, mengalir saja. Ada yang ana tidak mampu jawab, mudah-mudahan ada yang mampu menjawab. Itu ya. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tubun. Sebaik-baik semua anak Adam, keturunan Nabi Adam itu punya potensi kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertubun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali materi kita hari ini, sejenak silakan teman-teman buka surah Saba. Surah Saba adalah surah yang ada yang tahu? 34 ya. Surah yang ke-34 setelah surah Al-Ahzab. Di situ ada kemungkinan keterkaitan antara kondisi hari ini, khususnya di Sumatera, dengan fakta sejarah, peristiwa sejarah yang terjadi dengan negeri Sabah atau kaum Sabah. Ya, silakan dibaca ayat yang ke-15 sampai 15 sampai 17 itu ada terpotong sedikit. Oh enggak ya. Terpotong nomor suratnya aja. Boleh dikasih Ustaz Depri, mungkin mau baca? Buku di dalam muda seorang baca itu. Sudah dikasih tugas dihafalkan ini ya. Kalau tidak salah Ustaz Eko ya.
Baca Ustaz Depri, la tanzur alal Quran. Nggak boleh lihat Qurannya ya. Tadi sudah berusaha menghafal ayat. Ayat ya. Ya, ya. Boleh tidak baca? Boleh, boleh, boleh. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Alhamdulillah ya. Allah ya. Ya. Kemarin distribusi tugasnya dikasih tahu semua Ustaz Eko. Disuruh menghafal surat ini dan mungkin sedikit mentadabburi ayatnya. Dikasih tahu. Oh, menghafal saja. Baik. Negeri Saba itu Saba itu sebenarnya nama seorang bapak, ayah. Punya anak 10. 6 di Yaman Selatan dan 4 di Yaman Utara. Saya baca peristiwa itu terjadi pada sejarah Nabi Sulaiman. Ada pada kitab Qissatul Anbiya, kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, setelah istri Nabi Sulaiman yang berasal dari negeri Saba, namanya siapa? Ratu Balqis, ya, Balqis. Menjadi istrinya Nabi Sulaiman, kemudian negeri Saba menjadi kekuasaannya Nabi Sulaiman. Ya, lalu negeri ini menjadi negeri yang subur, makmur, diberkahi dengan kelimpahan rezeki yang luar biasa, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan ulang. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini cerita tentang negeri Saba yang karena mereka bertakwa, karena mereka manut dengan imannya dengan Nabi Sulaiman yang menjadi nabinya, sungguh telah ada satu rezeki yang diberikan kepada negeri Saba. Apa bentuk rezekinya?
kebun-kebun yang luar biasa ranumnya, yang terdapat yamini wa shimali, sebelah kiri sebelah kanan terdapat kebun-kebun yang luar biasa. Jadi kalau kita baca sejarah, ternyata rombongan dagang itu sesampainya di negeri Yaman itu mereka borong hasil bumi, ya, lalu dibawa lagi ke daerahnya masing-masing, karena negeri Yaman adalah negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanlah rezeki yang diberikan Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah, ya, karena negeri kamu adalah negeri yang thayyibah, negeri yang baik, negeri yang diberkahi, ya, negeri yang mendapatkan ampunan. Ternyata sebelum ayat ini, ayat 14-nya itu peristiwa kematian Nabi Sulaiman. Ya. Ternyata setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, ya, orang-orang penduduk Saba yang memiliki segala sesuatu karena sudah terlalu kaya, semua harta benda dimiliki, beli Pajero, beli Robicon, beli ya yang terbaru-terbaru lah ya. Mulai mereka memalingkan diri untuk tidak taat kepada Allah. Ya, karena kalimat di situ fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailul arimi au sailil arimi. Apa yang dimaksud dengan sailul arimi? Sail. Masih ingat nggak Banda Aceh dulu pernah mengadakan sail? Sailul arimi, banjir bandang. Sailul arimi itu banjir besar. Kalau kita baca sejarahnya, ternyata di Yaman itu ada satu bendungan yang luar biasa, namanya bendungan Ma'ribi. Ya, bendungan Ma'ribi ini hancur lebur. Jadi teknologi dulu dengan sekarang itu dulu juga sudah ada. Ya, kebetulan saya pagi tadi melewati bendungan Musi. Tadi saya lewat Sekayu, jadi nyuboi lewat apa dari sebelum Tabak Penanjung itu belok kiri kan, nyuboi jalan lumayan bagus. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. Kebun yang tadi seluruh tumbuh-tumbuhan hidup, panen raya, luar biasa menghasilkan rezeki, dalam satu malam habis, tak tersisa apa-apa. Kemudian kebun-kebun itu digantikan dengan pohon asal dan pohon sidr. Kalau sekarang pohon sidr itu sebutannya pohon apa? Yang galak meruqyah tuh nah. Bidara. Berduri-duri ya. Iya, batangnya berduri-duri. Luar biasa. Lalu ada satu pernyataan di situ. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Itu pernyataannya. Demikianlah kami berikan balasan bagi mereka, ya, karena mereka menjadi orang-orang yang kufur. Bukan cocokologi, bukan dengan kondisi yang hari ini terjadi di Sumatera. Mungkin salah satunya adalah akibat kekufuran. Maka Allah kirimkan banjir, Allah kirimkan fa'arsalna alaihim. Kalau bahasa Qur'annya gitu, sailul arim, dikirimkan bagi mereka banjir
Bandang. Mudah-mudahan tidak terjadi di Lubuk Linggau, karena Lubuk Linggau ini ada ikadinya. Amin. Banyak orang yang soleh dan solehahnya. Amin. Ya, ada yang anaknya lebih dari 8 di sini. Belum ya? Berarti ada potensi. Amin ya rabbal alamin. Maka patut kita renungkan ayat ini. Biasanya kata Imam Syafi'i ada 8 potensi normalisasi kesombongan. Satu diantaranya adalah karena keberlimpahan harta. Negeri Sabah diberikan keberlimpahan harta, keberlimpahan rezeki. Akibatnya mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlangsung lama ya. Kalau kita baca sejarahnya itu sampai mereka mengatakan ini tidak datang dari Allah rezeki ini. Saking ke apa kalau bahasa Betawinya itu gedeg ya. Saking kesombongnya. Padahal semua yang ada bentuknya rezeki, harta, kalau Allah mau ambil satu malam selesai. Bendungan hancur, semua kebun-kebun itu habis. Diganti dengan pohon asal wal sidr. Pohon yang pahit dan berduri dan tidak laku dijual. Begitulah kisah orang-orang yang dibinasakan. Ayat ini termasuk ke dalam ayat qat'i atau zanni. Kalau kita baca ayat Quran, maka kita mesti memetakan ini ayat yang qat'i atau yang zanni. Apa yang dimaksudkan ayat yang qat'i? Belum pernah dapat materinya ya? Pernah ya. Ayat yang qat'i itu ayat yang dari ayat itu kita orang umum mampu memahami maknanya begini. Tapi kalau ayat yang zanni itu dengan ayat yang kita baca kita masih meraba-raba ini maksudnya apa nih ayat ini ya? Rata-rata ayat yang qat'i itu adalah ayat tentang sejarah, fakta sejarah yang pernah terjadi pada masa-masa kenabian. Ini khususnya pada Nabi Sulaiman. Nah, ini ya, ini sedikit kesimpulan dari ayat itu. Gufur nikmat dan kesombongan. Ya, kemudian mendustakan kebenaran, dikasih banjir besar, kemudian digantilah pohon-pohon tadi, pohon-pohon semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu dijual itu diganti oleh pohon asal usil. Inilah akibatnya kalau kufur atas nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, diskusi kita hari ini adalah meraih, menggapai, mendapatkan ruh. Ada kata ruh, ada Al-Quran, ada penguatan, ada dakwah. Ana tanya sama Ustaz Eko, ini benar ini dari jam 1 sampai jam 5 ini? Ya, karena ini materinya banyak ini sebenarnya. Kalau nggak cukup waktunya, semampu Ana saja ya. Semampu kita saja untuk mendiskusikannya. Untuk kata meraih, menggapai, mendapatkan tidak ada khilaf ya. Paham semua ya? Tapi yang mulai ada khilaf itu biasanya di ruh. Apa sih ruh? Apakah ruh itu sama dengan nyawa? Ada teman saya jualan madu sambung nyowo. Pernah datang ke rumah Ustaz, Ustaz ini ada madu. Saya baca madu sambung nyowo. Emang kalau minum ini nyawanya jadi 2 gitu ya. Ya, kemudian nanti kita akan berdiskusi tentang penguatan Quran, kemudian dakwah dan penguatan dakwah.
Tadi yang tilawah tadi anak koreksi dikit ya. Yang tilawah tadi siapa? Ustaz Tarmizi itu kan awal juz 21 ya. Itu ada sedikit salah wakofnya, Ustaz. Ada sedikit salah wakofnya. Jadi kalau antum mau wakof, antum tadi kan wa ilahuna wa ilahukum, ya. Oh, ngambil nafas, ngeles. Ya. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahid. Harusnya wakafnya di situ. Kenapa ayat ini, Ustaz, itu berbicara tentang jidal, perdebatan antara Muslim dengan Yahudi. Kalau berhenti di situ, keputusannya Tuhan Anda, Tuhan kami sama. Wa ilahuna huna wa ilahukum, Tuhan kami, Tuhan Anda. Padahal beda. Mestinya dia wakafnya di wahid. Wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Agak sedikit kurang pas, ya, kurang pas pada bab wakaf. Adakah di situ tanda wakaf? Enggak ada. Karena wakaf itu ada 8 hal saja. Masih ingat saya 8 hal. Ada wakaf yang memiliki